Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang beberapa minggu setelah demonstran Amerika menduduki bagian-bagian dari kota-kota tertentu. Kantor polisi di seluruh negeri memulai operasi pembersihan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Jaksa Agung Barr juga berturut-turut menuntut agar pesanan dikembalikan. Banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan para demonstran. Simak berita selengkapnya. You cannot rebel until you break it all the way down. Baru-baru ini, Fox News melaporkan seorang pemimpin demonstran di wilayah otonom Seattle yang mengatakan, You cannot rebuild until you break it all the way down. Anda tidak dapat membangun kembali sampai Anda menghancurkan seluruhnya. You cannot rebel until you break it all the way down. Orang Tionghoa tidak asing dengan kata-kata itu dan orang-orang yang pernah tinggal di daratan Tiongkok lebih akrab dengan slogan-slogan seperti itu. Ini juga disebut slogan revolusioner komunis Tiongkok. Tampaknya sulit untuk percaya bahwa orang Amerika saat ini juga mengatakan ini. Tentu saja protagonis dari pernyataan ini tidak mengaku sebagai orang Amerika yang sederhana tetapi mengaku sebagai saya orang Afrika yang dibawa ke Amerika Serikat. Jayden Grayson, salah satu penyelenggara protes di wilayah otonom Seattle juga mengatakan, Every single day that I show up here, I'm not here to peacefully protest. I'm here to disrupt until my demands are met. Kami di sini setiap hari bukan untuk protes damai. Saya di sini untuk mengganggu kehidupan di sini sampai tuntutan saya terpenuhi. Jayden Grayson menjelaskan tujuan sebenarnya dari demonstran ini bukan tentang diskriminasi rasial. Ini juga dapat dikonfirmasi dari klaim otonomi mereka. Kelompok orang ini mengajukan permohonan kepada Dewan Kota untuk menghapus polisi, penjara, pengadilan, dan sistem peradilan pidana saat ini. Jayden Grayson menegaskan bahwa hanya dengan melihat semua departemen hancur, maka dapat mengilhami pemikiran orang kulit hitam dan membangun dunia baru. Ini persis langkah pertama dari anarkis selama perebutan kekuasaan komunis atau untuk mengatakan, hanya dengan menghancurkan segala sesuatu kita dapat membangun kembali. Begitu orang-orang ini berhasil, tujuan selanjutnya tentu saja adalah untuk membentuk pemerintahan baru. Slogan komunis Tiongkok dalam merebut kekuasaan di daratan Tiongkok juga menghancurkan dunia lama untuk membangun dunia baru. Setelah komunis Tiongkok merebut kekuasaan, ia menyebut masyarakat sebelumnya sebagai masyarakat lama dan masyarakat di bawah kekuasaan komunis Tiongkok disebut masyarakat baru. Tetapi masyarakat baru selalu menjadi masyarakat diktator, apalagi mendapatkan kebebasan dan demokrasi. Di Amerika Serikat, yang mendirikan negara berdasarkan kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum, gerakan revolusioner komunis yang serupa telah muncul hari ini. Orang-orang benar-benar perlu bertanda tanya, dari mana orang-orang ini berasal? Gerakan pemerintahan sendiri yang konyol ini tidak ada hubungannya dengan kematian Floyd, juga tidak ada hubungannya dengan diskriminasi rasial dan kehidupan kulit hitam itu mahal. Itu sudah merupakan gerakan komunis yang khas, kecuali untuk revolusi kekerasan yang lebih sistematis dan kekerasan. Dahulu komunis Tiongkok menggunakan beberapa petani, tetapi sekarang ini menggunakan sejumlah kecil orang Afrika Amerika. Hal-hal konyol seperti itu terjadi di Amerika Serikat atas nama kebebasan dan demokrasi Amerika dengan cara yang menghancurkan tatanan yang ada dalam upaya untuk menghancurkan sistem hukum termasuk polisi. Jayden Grayson percaya bahwa kebanyakan orang tidak setuju dengan klaim dan praktek semacam itu. Anehnya beberapa pejabat pemerintah negara bagian dan kota dan anggota parlemen sekali lagi memainkan peran kebenaran politik, berulang kali menoleransi dan melemahkan dan bahkan melarang polisi dari penegakan hukum yang normal. Beberapa menyetujui dan berpartisipasi dalam diskriminasi terhadap polisi. Kata-kata dan perbuatan para politisi ini sebenarnya melanggar mayoritas opini publik. Karena melihat kepentingan rakyat dirusak, mereka tidak berani melakukan keadilan. Aspek ini menunjukkan bahwa beberapa politisi menggunakan insiden seperti itu untuk mencapai tujuan politik individu atau partai, untuk memerangi musuh politik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan politik. Di sisi lain, itu juga sangat mencerminkan bahwa setelah penurunan moralitas sosial, beberapa orang sudah tidak bisa dengan benar membedakan antara keadilan dan kejahatan, dibutakan oleh kepentingan pribadi, tidak lagi memperhitungkan kepentingan dan perasaan publik. Hal semacam ini sebenarnya berlangsung selama beberapa minggu, sampai orang-orang terus-menerus ditembak. Berapa banyak toko yang dihancurkan, dirampok, dan penampilan kota dihancurkan. Reporter dilecehkan tanpa alasan dan polisi baru diizinkan untuk diberangkatkan untuk membersihkan kekacauan.
Setiap orang yang percaya pada keadilan harus berdiri dan mendukung pembersihan kaum anarkis dan komunis ini. Mereka yang melakukan tindak pidana harus dihukum oleh hukum. Pada saat yang sama orang-orang harus lebih tertarik untuk mengetahui siapa di balik komunisme yang tidak dapat dijelaskan di Amerika Serikat ini. Jayden Grayson percaya bahwa lembaga penegak hukum Amerika dapat memberikan jawaban yang jelas kepada rakyat Amerika. Penduduk Amerika yang baik hati menambahkan Amerika Serikat yang benar-benar bebas, demokratis dan supremasi hukum, bukan Amerika Serikat yang secara sewenang-wenang disusupi oleh komunisme.